Bismillah. Let's go. Kontek ya. Dimin aja. Udah? Oke. Satu, dua, ya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai mini riset kami, analisis isu kenaikan UKT terhadap khalayak massa. Tetapi alangkah lebih baiknya apabila kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Daripada kami kelompok 3 yang telah diberikan kesehatan dan keselamatan untuk bisa berkumpul di ruangan ini, mempresentasikan mengenai mini riset kami kepada rekan-rekan sekalian. Dan kami harap rekan sekalian yang sedang menonton video ini bisa diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Meta selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Massa yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan mini riset kali ini. Tetapi tidak lupa untuk memperkenalkan diri dengan saya Agnes Anastasia. Saya Iin Paulina S. Saya Tegar Mabaloso. Saya Nasor Triakuya. Saya Muhammad Akbar Perdana. Dan saya Siti Fatmawati. Baik, di sini kami mengambil mini riset dengan teori agenda setting. Teori agenda setting sendiri menyatakan bahwasannya media massa dapat menentukan topik yang merasa penting Media massa dapat menentukan topik yang dianggap penting dengan cara menonjolkan topik tersebut secara signifikan. Daripada mini riset kami sendiri, kami mengambil mengenai kenaikan UKT. Seperti salah satu yang akhir-akhir ini viral, yaitu adalah Universitas Sudirman, di mana dalam video tersebut terdapat salah satu calon mahasiswi Universitas Sudirman mengajukan ajudan banding UKT tetapi tidak dipublis oleh universitas. Hal tersebut menjadi viral. Yang pertama diviralkan melalui media platform X, tetapi mulai merebak di berbagai platform media massa lainnya. Hal ini memicu banyak pendapat dari berbagai golongan. Mini riset kami ini pun memiliki permasalahan yang ingin kami selesaikan dengan rumusan masalah yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, ada pun masalah-masalah yang kami angkat dalam penelitian kami yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh terpaan pemberitaan media massa mengenai kenaikan UKT terhadap perhatian khalayak. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana persepsi khalayak mengenai kenaikan UKT di tahun 2024. Kami mengaitkan isu tersebut dengan teori agenda setting. Menurut McCombs dan Shaw, media massa memiliki kemampuan untuk menggeser agenda berita mereka ke dalam agenda publik. Lalu menurut Stephen Littlejohn dan Karen Voss, teori agenda setting adalah teori yang menyatakan bahwa media membentuk gambaran atau isu yang penting ke dalam pikiran. Kemudian ada beberapa bagian dalam teori agenda setting yang akan disebutkan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya, menurut Stephen Littlejohn dan juga Karen Voss, mengutip dari Rogers and Yaring, agenda setting itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, agenda media itu harus disusun oleh awak media. Lalu yang kedua, agenda media dalam beberapa hal dapat bersinggungan atau berinteraksi dengan agenda publik untuk beberapa isu. Yang terakhir, yang ketiga, ada agenda kebijakan. Agenda kebijakan sendiri adalah apa yang dipikirkan oleh para pembuat kebijakan yang mana hal itu dapat dianggap penting oleh publik. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, analisis isu. Di mini riset kami mengambil isu tentang kenaikan UKT. Bagaimana tidak, teman-teman tentunya sudah tidak asing lagi mengenai dunia isu ini. Isu ini sempat juga viral atau FYP di beberapa platform seperti Instagram, TikTok, dan juga menjadi headline di berbagai redaksi. Lalu di mini riset kami mengambil data dari hasil kuesioner kami yang mana hasil data tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya.
Dari riset yang telah kami buat, kami membuat sebuah kuesioner di mana kuesioner tersebut mendapatkan sekitar 117 jawaban atau 117 responden, dan dalam kuesioner tersebut kami membuat beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama yaitu tentang apakah kalian mengetahui tentang isu kenaikan UKT pada Universitas Sudirman. Sekitar 99,1% mengatakan bahwa mereka tahu tentang kenaikan UKT pada Universitas Sudirman, dan 0,9% lainnya mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang kenaikan UKT tersebut. Lalu pada yang kedua, pertanyaan kedua yaitu di mana platform pertama kali Anda mengetahui isu kenaikan UKT tersebut. Paling banyak yaitu 57,3% mengatakan bahwa mereka tahu isu tersebut dari platform TikTok. Lalu 28,2% mengatakan bahwa mereka tahu isu tersebut dari Instagram. Lalu 10,3% mereka mengetahui dari Twitter atau X, 2,6% mengetahui dari Facebook, 0,9% dari televisi, 0,9% dari media massa lainnya. Lalu pada pertanyaan yang ketiga, kami membuat pertanyaan apakah isu kenaikan UKT tersebut merupakan hal yang wajar. 59,8% mengatakan bahwa kenaikan isu tersebut merupakan hal yang tidak wajar. Lalu 40,2% lainnya mengatakan bahwa isu kenaikan UKT tersebut adalah merupakan hal yang wajar. Lalu pertanyaan yang keempat, setelah menemukan isu ini apakah kalian merasakan hal yang penting? 97,4% mengatakan bahwa mereka menganggap isu tersebut penting. Lalu 2,6% lainnya menganggap isu tersebut adalah hal yang biasa saja. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Rata. Baiklah, adapun keterkaitan analisis hasil penelitian kami dengan teori agenda setting, yaitu yang pertama, satu, agenda media. Diawali dengan keresahan seorang calon mahasiswa di Universitas Jenderal Sudirman yang mengunggah keresahannya atas kenaikan UKT di universitas tersebut di sebuah platform, yaitu platform X. Kemudian banyak redaksi yang mengangkat berita tersebut menjadi headline pada berita mereka, seperti di Kompas.com, Detik.com, Narasi TV, Nasional TV, dan lainnya. Hal ini diperkuat dari data hasil kuesioner yang telah kami peroleh, seperti yang sudah dijabarkan oleh rekan saya, di mana dari para responden tersebut dapat menemukan tentang isu ini di berbagai platform seperti X, berita di televisi, Instagram, TikTok, dan lainnya. Yang kedua, agenda publik. Dengan boomingnya isu ini tentunya mendapat cuitan dan juga perhatian dari para netizen atau khalayak massa. Hal ini diperkuat dari data kuesioner yang telah kami peroleh, di mana dari 117 responden, 116 diantaranya mengetahui tentang kasus ini, dan hanya satu yang tidak mengetahuinya. Setelah diterpa oleh isu ini dari berbagai platform, dari 117 responden, 114 diantaranya merasa bahwa isu ini penting bagi mereka, dan 3 orang merasa tidak penting. Yang ketiga, agenda eksekutif atau agenda kebijakan. Awalnya kenaikan UKT ini dilatar belakangi oleh Permendikbud nomor 2 tahun 2024 yang mengatur tentang standar satuan biaya operasional di pendidikan tinggi yang menjadi tolak ukur untuk peningkatan biaya di perguruan tinggi, di mana hal ini mendapat kontra pada rapat dengar pendapat umum atau RDPU yang diselenggarakan oleh Komisi X DPR RI. Setelah rapat tersebut, Nadiem Makarim menyatakan bahwa kenaikan UKT hanya terjadi pada calon mahasiswa baru 2024. Kemudian hal tersebut ramai diperbincangkan dan mendapatkan perhatian dari netizen atau khalayak massa yang menjadikan kebijakan itu diubah. Pertanggal 27 Mei, setelah Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Merdeka
Din 75 PTN dan PTNBH untuk menindaklanjuti pembatalan permohonan dan persetujuan untuk kenaikan UKT dan IP tahun 2024. Kemudian ada pun kesimpulan dari isu ini akan disampaikan oleh rekan saya kami. Berdasarkan riset tadi, kami mengambil kesimpulan bahwa isu ini ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi halayak massa. Teori agenda seni ini juga memberikan cara pandang pada halayak massa untuk menanggapi sebuah isu. Awalnya halayak massa tidak mengetahui bahkan tidak peduli adanya isu tersebut. Lalu setelah isu ini beredar luas di permukaan, halayak massa mulai lebih peduli dan juga mengetahui, lalu mencari tahu lebih dalam mengenai isu tersebut. Dan bukan hanya kepada agenda publik saja, di agenda eksekutif, bagaimana tidak adanya isu ini, para pemangku kebijakan yaitu memutuskan suatu kebijakan di mana hal itu memberikan kebijakan yang seadil-adilnya. Baik, sekiranya analisis mengenai mini riset kami tentang kenaikan UKT terhadap kelayak massa hanya sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan pada penyajian PPT kami ataupun kesalahan yang telah kami lakukan baik kami sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, gak kepencet. Baong.